Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita semua pada saat ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita waktu, kesempatan untuk beribadah. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Saat ini kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Mei, dan kita boleh beribadah kepada Tuhan, dan kita juga boleh memperingati hari ketuangan Roh Kudus, hari ke-50. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan yang luar biasa, dan kita bersyukur saat ini. Dan kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dikaitkan dengan hari ketuangan Roh Kudus pada saat ini. Dan firman Tuhan saya mau beri judul, Jangan Tinggalkan Yerusalem. Sekali lagi judul firman Tuhan saya mau beri judul, Jangan Tinggalkan Yerusalem. Ketika Yesus akan terangkat ke surga, satu yang dia pesankan kepada murid-muridnya agar supaya mereka semua kembali ke Yerusalem, dan tidak ada satupun yang meninggalkan Yerusalem, karena di kota itulah mereka akan menantikan janji Bapa tergenapi atas kehidupan mereka, di mana mereka semua akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka semua akan dibaptis dengan Roh Kudus pada saat itu. Dan itulah yang Tuhan rindukan, agar supaya murid-muridnya mereka semua kembali ke Yerusalem. Mari kita akan membaca ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama. Saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada kalimat yang perlu kita garis bawahi di sana yang menjadi titik tolak pembicaraan kita pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Mereka harus tetap tinggal di Yerusalem untuk menunggu janji Bapa tergenapi atas kehidupan mereka. Dalam kisah cerita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Dengan tegas dia menyuruh kepada murid-muridnya agar supaya tetap tinggal di Yerusalem sambil menantikan janji Bapa tergenapi atas kehidupan mereka, bahwa tidak lama lagi mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi mereka akan menerima baptisan Roh Kudus. Roh Kudus akan memenuhi kehidupan mereka. Tetapi satu hal yang mereka harus lakukan, yaitu mereka harus menunggu. Nah, menunggu adalah sebuah pekerjaan yang sangat membosankan bagi banyak orang. Tetapi Tuhan Yesus bilang kita harus menunggu sampai janji Bapa itu tergenapi, yaitu kita semua harus dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Roh Kuduslah yang akan membawa kita, Roh Kuduslah yang akan menuntun perjalanan iman kita sampai pada tujuan akhir kehidupan kita, yaitu mencapai satu kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Roh Kuduslah yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan sanggup meneruskan perjalanan iman kita. Apalagi pada hari-hari ini begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tidak akan sanggup. Tetapi Roh Kuduslah yang akan memberikan kemampuan bagi kita untuk berjalan terus sehingga kita mencapai sebuah sasaran, yaitu satu kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, tunggu di Yerusalem. Pertanyaannya di sini, next kita lihat. Pertanyaannya, mengapa harus di Yerusalem? Mengapa mereka harus menunggu di Yerusalem? Kenapa bukan di daerah-daerah yang lain? Kenapa bukan di Samaria? Kenapa bukan di Yudea? Kenapa harus menunggu di Yerusalem? Tentu ada alasan yang jelas
Bagi Tuhan Yesus, kenapa mereka harus menanti, harus menunggu di Yerusalem? Kita lihat, kita lihat poin yang pertama. Kenapa harus menunggu di Yerusalem? Karena Yerusalem artinya kota damai. Yerusalem artinya kota damai. Saya pelajari sedikit mengenai Yerusalem dalam beberapa referensi. Saya membaca beberapa referensi bahwa Yerusalem, pengertiannya apa yang dimaksudkan oleh Yerusalem. Kita lihat. Yerusalem dalam bahasa Akkad atau Assyria Babilonia, kota itu disebut Ursalim. Jadi Yerusalem dalam bahasa Akkad atau Assyria Babilonia, kota itu disebut Ursalim yang artinya kota damai, yang dalam bahasa Ibrani disebut kedamaian. Jadi Yerusalem adalah kota damai, dan disitulah Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menunggu janji Bapa tergenapi dalam kehidupan mereka. Di sini dapat kita simpulkan bahwa Tuhan Yesus mau agar di saat murid-muridnya menunggu janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus, mereka semua berada dalam suasana yang damai, satu dengan yang lain. Amin, saudara. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya di antara mereka tidak ada perselisihan satu dengan yang lain. Di antara mereka tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Di antara mereka tidak ada saling mempersalahkan satu dengan yang lain, sehingga Roh Kudus turun atas kehidupan mereka. Karena Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak akan dicurahkan di tengah-tengah kekacauan. Roh Kudus tidak akan dicurahkan di tengah-tengah pertikaian satu dengan yang lain. Roh Kudus tidak akan dicurahkan di tengah-tengah pertentangan satu dengan yang lain. Tetapi Roh Kudus akan dicurahkan di tengah-tengah suasana yang penuh dengan sukacita, di tengah-tengah suasana yang penuh dengan kedamaian. Maka Roh Kudus akan turun memenuhi kehidupan mereka, akan memenuhi kehidupan kita. Lihat bagaimana rasul-rasul ketika mereka menunggu janji Bapa, mereka bertekun setia di dalam doa. Mereka tidak mempersalahkan satu dengan yang lain, tidak ada pertentangan di antara mereka satu dengan yang lain. Tetapi Alkitab mencatat mereka bertekun di dalam doa. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Saudara perhatikan di sini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 15. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sekali lagi, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka bertekun, mereka sehati. Mereka berdoa. Apa yang terjadi ketika mereka bertekun, mereka bersehati, mereka berdoa? Apa yang terjadi? Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiba-tiba Roh Kudus turun atas kehidupan mereka. Seperti tiupan angin keras, kata firman Tuhan, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertanyaannya di sini, mengapa mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena di antara mereka tidak ada pertikaian satu dengan yang lain. Di antara mereka tidak ada perselisihan satu dengan yang lain. Di antara mereka tidak ada perbantahan satu dengan yang lain. Tetapi di antara mereka, semua mereka penuh dengan sukacita. Mereka penuh dengan kedamaian, sehingga Roh Kudus turun atas kehidupan mereka. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan jemaat GKMI Philadelphia Amongina 3 yang ada di Jalan TM. Roh Kudus akan dicurahkan atas kehidupan kita. Roh Kudus akan turun atas kehidupan kita.
kalau kita semua hidup di dalam kedamaian satu dengan yang lain. Kalau di antara kita tidak ada perselisihan satu dengan yang lain, tidak ada pertentangan satu dengan yang lain, maka Roh Kudus akan turun atas kehidupan kita dan Dia akan menguasai seluruh eksistensi kehidupan kita dan kita akan berjalan di dalam Roh. Next, kita lihat satu ayat. Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Roh Kudus tidak akan turun dalam kehidupan kita. Kalau di dalam hati kita masih ada iri hati, masih ada mementingkan diri sendiri, sehingga terjadi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, maka saya pastikan Roh Kudus itu tidak akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita berusaha berdamai dengan semua orang supaya Roh Kudus turun atas kehidupan kita. Next, kita lihat dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, garis kalimat di atas, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Inilah saatnya kita berdamai satu dengan yang lain. Mungkin dengan tetangga kita. Kita berdamai mungkin dengan suami atau mungkin dengan istri kita. Saatnya kita berdamai dengan anak-anak kita. Atau mungkin saatnya kita berdamai antara sesama hamba-hamba Tuhan. Atau sesama jemaat kita harus berdamai. Kita ciptakan suasana yang damai agar supaya Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita, agar supaya Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kita. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Roh Kudus tidak akan memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus hanya akan menempati hati yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan kedengkian, hati yang penuh dengan kekacauan. Roh Kudus tidak akan menempati hati yang seperti itu. Tetapi Roh Kudus akan menempati kehidupan kita apabila di antara kehidupan jemaat itu saling berdamai satu dengan yang lain. Amin, saudara. Itu sebabnya mari kita hidup berdamai satu dengan yang lain. Yesus minta agar supaya murid-muridnya tidak meninggalkan Yerusalem karena Yerusalem adalah kota damai. Artinya ada kedamaian di sana karena disitulah Roh Kudus akan dicurahkan. Jadi kalau hati kita penuh dengan kedamaian di antara kita satu dengan yang lain, penuh dengan kedamaian, tidak ada iri hati, tidak ada kebencian satu dengan yang lain, maka Roh Kudus akan turun dalam kehidupan kita dan Dia akan menempati hati kita dan Dialah yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita sampai pada kehidupan yang kekal. Hal yang kedua, kenapa harus di Yerusalem bukan di daerah-daerah yang lain? Kenapa harus menunggu di Yerusalem? Alasan yang kedua, karena Yerusalem artinya kota setia. Yerusalem artinya kota setia. Kita lihat ayatnya. Sakaria pasal 8 ayatnya yang ketiga. Sakaria pasal 8 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Dia berkata akan tinggal di Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Kenapa? Karena Yerusalem disebut kota setia. Kesetiaan itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya di saat mereka menanti janji Bapa. Sampai ketika mereka menantikan janji Bapa, jangan sampai tinggalkan Yerusalem. Artinya, jangan sampai meninggalkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Jangan sampai mereka meninggalkan kesetiaan mereka kepada Tuhan karena ada janji Bapa yang akan tergenapi dalam kehidupan mereka. Sebab kesetiaan mereka baru diuji ketika Yesus mati. Kesetiaan murid-murid Tuhan Yesus baru selesai teruji
Ketika Yesus mati, mereka semua terpencar, kata firman Tuhan. Mereka semua terpencar satu dengan yang lain. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus sendiri. Yang lain mulai tinggalkan Yerusalem, dan mereka mulai kembali kepada kehidupan mereka yang semula. Mereka mulai kembali kepada pekerjaan mereka. Mereka mulai kembali kepada aktivitas mereka setiap hari. Bahkan mereka mulai kembali kepada kebiasaan-kebiasaan mereka semula. Bahkan ada yang lain mulai pergi meninggalkan Yerusalem dan pergi menuju ke Emmaus. Kenapa? Karena mereka penuh dengan kekecewaan. Mereka kecewa. Mereka kembali ke Emmaus. Kenapa? Karena guru mereka, Tuhan mereka telah mati, dan mereka berpikir mereka sudah selesai. Mereka berpikir bahwa Tuhan mereka telah mati. Itu berarti mereka telah kehilangan pengharapan. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari lamanya dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk meneguhkan iman mereka, untuk memberikan mereka damai sejahtera, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka pengharapan di dalam Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berpesan kembali ke Yerusalem. Yesus berpesan kepada murid-muridnya pada saat itu. Ketika mereka berada dalam keadaan yang sangat kecewa, Yesus berpesan kepada mereka kembali ke Yerusalem. Artinya kembali kepada cinta yang mula-mula. Jangan tinggalkan cinta yang mula-mula. Next, kita lihat. Tuhan akan curahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang yang setia mencari Tuhan. Kepada setiap orang yang setia beribadah, setia berkorban, setia melayani, setia berdoa, setia berbuat baik, dan setia menolong orang lain. Amin, saudara. Kalau kita tidak meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita tetap setia beribadah, kita tetap setia berkorban, kita tetap setia melayani Tuhan, kita tetap setia berdoa, setia berbuat baik, maka Roh Kudus akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berpesan kepada kita saat ini, jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua ayat 9 sampai ayatnya ke-10. Bagaimana Elisa, dia menunjukkan ketaatannya, kesetiaannya kepada Elia, dan apa yang diperoleh oleh Elisa ketika dia menunjukkan kesetiaannya kepada Elia. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai ayatnya ke-10. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku berangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Saudara melihat di sini ada sebuah cerita bagaimana Elisa mengikuti Elia dengan begitu setia sampai Elia terangkat ke surga. Alkitab menceritakan ada beberapa rombongan Nabi juga ikut bersama-sama, tetapi kemudian mereka sampai pada satu titik di mana mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan untuk mengikuti Elia sampai Elia terangkat ke surga. Tetapi berbeda dengan Elisa. Elisa begitu taat, begitu setia. Ketika Elia berkata, sampai di sini saja kamu, tetapi Elia tidak peduli. Dia menunjukkan kesetiaannya kepada Elia. Elisa mengikuti Elia sampai Elia terangkat ke surga. Dan apa yang terjadi, kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penggenapan janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Elisa. Dia menerima 2 bagian roh. Demikian dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita tidak meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan, saya percaya kita akan menerima 2 bagian roh. Pelipat gandaan pencurahan kuasa Roh Kudus akan teralami dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami pelipat gandaan pencurahan kuasa Roh Kudus pada hari-hari terakhir ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kesetiaan kita kepada Tuhan.
Kalau kita meninggalkan kasih kita yang mula-mula, kita meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan, saya percaya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita juga akan meninggalkan kita. Dan kalau Roh Kudus meninggalkan kita, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita, tetaplah di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan hari-hari ini. Jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Tetapi biarlah roh kita tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Maka Roh Kudus akan tetap ada dalam kehidupan kita. Hal yang terakhir, kenapa harus di Yerusalem? Kenapa Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya harus menunggu di Yerusalem? Alasannya kenapa? Kita lihat alasan yang ketiga, karena Yerusalem artinya kota kudus. Yerusalem artinya kota kudus. Kita lihat ayatnya dalam Yesaya pasal 52 ayatnya yang pertama. Yesaya 52 ayat pertama, terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Yerusalem artinya kota kudus. Kita lihat ayat yang lain dalam Nehemia pasal 11 ayat yang pertama lagi. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan satu dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu, sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. Jadi Yerusalem artinya kota kudus. Tuhan Yesus tegaskan kepada murid-muridnya bahwa di saat menantikan perjanjian Bapa, jangan tinggalkan Yerusalem, artinya tinggallah di dalam kekudusan. Tinggallah di dalam kekudusan, sebab tanpa kekudusan Roh Allah tidak akan tinggal dalam kehidupan kita. Tanpa kita menjaga kekudusan hidup ini, maka Roh Allah, Roh Kudus itu tidak akan tinggal dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sifat daripada Roh Kudus, dia adalah kudus. Dia tidak akan tinggal di tempat yang tidak kudus. Next, kita lihat satu ayat. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kita adalah tempat Roh Kudus tinggal. Kita ini adalah bait Allah, itu sebabnya kita harus menjaga kekudusan hidup ini agar supaya Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak menjaga kekudusan hidup ini, maka Roh Kudus tidak akan tinggal dalam kehidupan kita. Roh Kudus tidak akan tinggal dalam kehidupan yang cemar. Roh Kudus tidak akan tinggal dalam kehidupan yang masih penuh dengan dosa. Tetapi Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupan kita apabila kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan. Saudara, kudus dalam bahasa asli Alkitab adalah kados. Jadi kudus dalam bahasa asli Alkitab adalah kados. Kados artinya dipisahkan, disendirikan, atau diasingkan. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dikuduskan oleh Allah. Artinya bangsa yang dipisahkan dari kehidupan Mesir, bangsa yang disendirikan, bangsa yang diasingkan dari kehidupan Mesir. Mereka keluar dari kehidupan Mesir. Nah, demikian kita sebagai orang percaya, Alkitab berkata, kamu adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dipisahkan dari kehidupan duniawi. Kalau kita sudah dipisahkan dari kehidupan duniawi, maka firman Tuhan berkata, Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupan kita. Lihat bagaimana Daniel, dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menjaga kesucian hidupnya, dia menjaga kekudusan hidupnya. Next, kita lihat Daniel pasal pertama ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel sosok
seorang yang luar biasa. Dia menjaga kekudusan hidupnya. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dia menjaga kekudusan hidupnya. Itu sebabnya Tuhan Roh Kudus menguasai kehidupannya. Dia diangkat menjadi seorang pejabat yang luar biasa. Dan sekalipun dia dikhianati oleh teman-temannya, tetapi Tuhan terus membela dia. Roh Kudus membela dia. Ketika dia dibuang ke dalam gua singa, singa-singa yang ganas sekalipun tidak menerkam dia. Kenapa? Karena Roh Kudus membela dia. Roh Kudus ada di dalam kehidupan Daniel. Daniel penuh dengan roh. Daniel penuh dengan Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus selalu membela kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak menajiskan dirinya. Dia menjaga kekudusan hidupnya. Itu sebabnya Roh Kudus tinggal dalam kehidupannya. Lihat bagaimana Yusuf. Dia menjaga kekudusan hidupnya sekalipun dia digoda oleh istri Potifar. Tetapi itu tidak membuat dia tergoda, tidak membuat dia jatuh. Dia menjaga kekudusan hidupnya. Dan pada akhirnya sekalipun dia harus dimasukkan ke dalam penjara, ada harga yang harus dia bayar. Tetapi Alkitab mencatat akhir daripada kehidupan Yusuf, dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Luar biasa. Lihat bagaimana Saul yang tidak menjaga kekudusan dalam kehidupannya. Alkitab berkata, Roh Kudus undur dari kehidupan Saul. Saudara tahu Simson yang diurapi oleh Tuhan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi ketika dia tidak menjaga kekudusan hidupnya, dia jatuh di pelukan Delila, seorang wanita. Dan Alkitab mencatat bahwa akhir daripada kehidupan Simson itu sangat tragis. Dia harus mati dengan sangat mengenaskan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jaga kekudusan hidupmu. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, agar supaya kita menjaga kekudusan hidup ini, agar supaya Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berjalan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menerusi kehidupan kita pada hari-hari terakhir ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ke depan kita akan menghadapi apa yang dinamakan new normal. Sebuah tatanan kehidupan yang baru akan kita hadapi. Dan pemerintah telah mengatakan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah mengatakan bahwa kita mulai belajar hidup berdampingan dengan corona. Itu sesuatu yang tidak mudah. Terlalu mudah bagi kita untuk ucapkan, tetapi tidak mudah bagi kita untuk menjalaninya. Karena virus ini adalah virus yang sangat berbahaya. Itu dia berjangkit satu dengan yang lain. Dan virus ini adalah virus yang sangat mematikan. Dan ke depan kita akan hidup berdampingan. Saudara, saya mau beritahu, tanpa Roh Kudus dalam kehidupan, ego tidak akan sanggup menghadapi virus corona. Tetapi saya percaya kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, seperti firman Tuhan berkata tadi, kita menjaga kekudusan hidup ini dan kemudian Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, maka saya pastikan bahwa virus corona sekalipun itu tidak akan masuk dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada Roh Allah dalam kehidupan kita. Alkitab berkata roh yang ada padamu itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Lihat bagaimana Daniel, dia hidup berdampingan dengan singa-singa yang kelaparan. Tetapi Alkitab berkata singa-singa tidak mengapa-apakan dia. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Demikian dengan kita ke depan. Sesuatu yang sangat menakutkan, tetapi bagi orang percaya, orang yang penuh dengan Roh Kudus, kita tidak perlu takut. Amin, saudara. Kita tidak perlu takut. Hidup berdampingan dengan virus corona, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lihat bagaimana Daud, dia berkata di dalam Mazmur pasal 51 ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bagi Daud, Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupannya. Jabatan boleh diambil oleh Tuhan, kekayaan boleh diambil oleh Tuhan, tapi satu hal yang dia minta agar supaya jangan diambil oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus yang ada dalam kehidupannya.
Kenapa? Karena Roh Kudus itulah yang telah menuntun Daud dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Roh Kudus itulah yang telah menuntun dia sehingga dia boleh menjabat raja atas Israel. Itu sebabnya kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan dukakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita harus menjaga agar supaya Roh Kudus itu tetap ada dalam kehidupan kita. Jangan kita dukakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bahkan jangan kita menghujat Roh Kudus. Kita lihat Matius pasal yang ke-12 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita hargai karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita menghujat Roh Kudus, Alkitab berkata dosa kita tidak akan diampuni baik di dunia ini maupun dunia yang akan datang. Di surga kita tidak akan diampuni. Bahkan kalau kita mendukakan Roh Kudus, Alkitab berkata dia akan berbalik menjadi musuh kita. Next kita lihat di dalam Yesaya. Yesaya pasal 63 ayat yang ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia di sini Roh Kudus sendiri berperang melawan mereka. Jadi kalau kita mendukakan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, kita tidak menjaga kekudusan hidup ini dan membuat dia tidak betah dan dia meninggalkan kita. Alkitab dengan jelas berkata bahwa ia akan berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Kalau kita bermusuhan dengan virus corona, masih ada yang bisa membela kita. Tetapi kalau kita bermusuhan dengan Roh Kudus, siapa yang akan membela kita? Siapa yang akan menyertai kehidupan kita? Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jaga kekudusan hidup ini agar supaya Roh Kudus tetap tinggal ada dalam kehidupan kita. Dia tidak akan berubah menjadi musuh kita, tetapi dia akan menjadi sahabat dalam kehidupan kita. Next kita lihat satu ayat lagi di dalam firman Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 20 sampai ayat 23. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada istri seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Ini adalah istri Saul. Katanya betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ayat 21. Berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Jadi Daud menari di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Daud penuh dengan Roh Kudus dan kemudian dia menari-nari di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian dia diejek oleh istrinya sendiri. Ayat 22. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Saudara perhatikan, karena istri Daud mengolok-olok, mengejek, menertawakan Saul menari-nari di hadapan Tuhan. Alkitab berkata di dalam ayatnya yang ke-23, pada akhir sampai hari matinya dia tidak mendapatkan anak. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mendukakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tidak menghargai Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, maka tidak akan ada pertumbuhan rohani. Kita akan mandul rohani, kita tidak akan bertumbuh, kita tidak akan berkembang di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita menjaga kekudusan hidup ini agar supaya Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan kita. Saya datang pada kesimpulan khotbah saya pada saat ini. Untuk menanti janji Bapa di mana Roh Kudus akan dicurahkan, jangan tinggalkan Yerusalem, karena yang pertama, Yerusalem adalah kota damai. Yang kedua, Yerusalem adalah kota setia. Dan kemudian yang ketiga, Yerusalem adalah kota kudus. Next. Janji Bapa akan tergenapi di dalam Roh Kudus. Janji Bapa akan tergenapi
di mana Roh Kudus akan dicurahkan dalam kehidupan kita apabila yang pertama, Roh Kudus akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, apabila kita berdamai satu dengan yang lain. Amin, saudara. Berdamai satu dengan yang lain, maka Roh Kudus akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita tetap setia mencari dan mengikuti Tuhan. Kalau kita tetap setia mencari Tuhan, kita tidak meninggalkan kesetiaan kita, maka Roh Kudus akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, kita tetap hidup dalam kekudusan. Kalau kita tetap menjaga kekudusan hidup ini, maka Roh Kudus akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Dialah yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Sehingga ke depan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu tawar hati menghadapi tantangan ke depan. Karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita, ada Roh Kudus yang akan menghibur kita, bahkan ada Roh Kudus yang akan memberikan kita jalan keluar. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.